sampai memanfaatkan harta riba itu para ulama tidak sepakat. Kenapa para ulama tidak sepakat tentang memanfaatkan harta riba? Karena sesungguhnya bagaimana statusnya harta itu yang menjadikan para ulama itu berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya memanfaatkan harta riba itu boleh dengan syarat yang ketat sekali. Apa? Yaitu adalah makanannya atau kemudian harta itu tidak boleh dimakan yang bermanfaat langsung kepada perut dan kehidupan manusia itu. Kalaupun ada yang tiba-tiba memberikan bantuan kepada antum dan dia ngomong tuang panas dari riba, maka kalaupun kita pergunakan untuk kemudian di jalan Allah dan dakwah, tidak boleh antum berikan kepada ustadz, antum berikan untuk bensinnya, antum berikan untuk akomodasinya, tidak boleh. Tetapi kita hanya boleh untuk mempergunakan pada tempat-tempat yang buruk dan najis. Apa itu? Bangun WC, kamar mandi dan sapi tank, dan kemudian jalan dan tembok-tembok yang kita buat untuk pagar saja. Tapi daripada itu tidak boleh. Itu sebagian ulama. Sebagian ulama lagi itu mengatakan tidak boleh, dibiarkan saja. Jadi kalau ada harta riba, misalkan ada harta riba, kemudian terkumpul sampai kemudian 100 juta, sebagian ulama mengatakan tidak boleh dimanfaatkan. Hatta untuk urusan kebaikan tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa tidak boleh dimanfaatkan walaupun untuk urusan kebaikan? Karena pada dasarnya itu harta yang najis. Dan harta yang najis merupakan harta yang tidak ada manfaatnya ketika ditanamkan pada jalan Allah. Makanya Masya Allah, itulah riba. Dan kita hari ini ikhwan hidup pada zaman ketika kita dikatakan dan dikabarkan oleh Nabi, sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak memakan riba secara langsung akan terkena asapnya riba itu. Makanya maaf loh ikhwan, kalau boleh saya ilustrasikan, antum berdiri di sapi tank, tiba-tiba sapi tank itu meledak, lalu kemudian isi dari sapi tank itu muncrat ke tubuh kita, maka itu jauh lebih baik daripada muncratnya riba ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada harta yang paling najis kecuali harta yang didapatkan dengan cara riba. Allah hinakan di dunia dan Allah hinakan bagaimana ketika nanti dikumpulkan kepada masyarakat. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, ikhwan. Makanya apapun itu perhatikan. Kalau antum adalah orang yang ingin dipaham sebagai orang yang paham sunnah, orang yang paham sunnah itu pertama kali yang diperhatikan itu masalah makanan. Rusaknya kehidupan kita dalam berbuat kebaikan dan rusaknya keturunan kita tidak mampu melaksanakan kebaikan, itu salah satunya karena makanan. Kita harus yakin sama Allah, kalaupun antum tidak bersentuhan dengan riba, kalau itu rezeki antum pasti akan datang dalam kehidupan kita. Kenapa? Rezeki itu telah diatur oleh Allah. Allah cuma minta supaya kita bersabar dan jangan mengambil jalan pintas untuk mengambil sesuatu hanya disebabkan karena kita tidak sabar menunggu apa yang Allah bagikan untuk kita. Kenapa? Karena sesungguhnya orang itu banyak tidak sabar. Dan sampai para ulama mengatakan, kenapa banyak orang itu tersangkut dengan riba? Karena tidak sabarnya menunggu proses ketika dia menunggu apa yang diinginkan